Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-ibada wa amara bi'ibadatihi wa tawfiqihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berkumpul dan tidak berjamaah di masjid yang kita cintai ini, di mana Rasulullah berjamaah ini merupakan perintah dalam Islam. Dan juga kalau suatu perbuatan, suatu ketaatan dalam yang berjamaah itu langsung mudahnya. Kalau sudah membantu sesuatu itu ya, ketika kalau kita kembali ketika kita berulang Allah, rasa ringan untuk melaksanakan sholat witir, rasa ringan untuk sholat tarawih, ya 20 rakaat yang rakaat. Itu benar berjemaah. Tapi kalau sendiri-sendiri itu wajib. Entah kita laksanakan atau tidak, seperti itu masih sendiri. Tapi dengan berjemaah terseringkan. Dan oleh itu, ya Allah berjemaah. Kekuatan Allah kalau membantu bersama berjemaah. Jadi inilah salah satu pokok dari Islam supaya kita ini tetap berjemaah bersatu, tidak bercerai-berai, tidak banyak perselisihan, karena yang berjamaah itu kekuatan Islam. Yang kedua adalah pada sholat di masjid sholat kita karena sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, pada waktu kurang lebih 10 menit ini kita mulai kembali tentang sebuah tema yang penting dalam Islam, sebuah hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala radiya billahi wa islamina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabatul jannah. Siapa yang membaca raditu billahi rabban, saya tulus, saya puas, saya ridho Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Di dalam versi yang lain dikatakan, tidaklah seorang hamba yang muslim membaca di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali. Apa yang kita baca? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita baca tiga ini di waktu pagi dan sore hari. Apa janji Allah? Haqqun 'ala Allah an yurdiyahu yawmal qiyamah. Dan hak atas Allah untuk ridho padanya pada hari kiamat. Jadi ridho kepada Allah ini artinya kita puas, kita hanya cukupkan Allah saja sebagai Tuhan, tidak mencari yang lain. Dan juga tidak share oleh para yang lain, kita ridho dengan pokok dan pada Allah, dengan takdir, dengan ketetapan. Karena Rasulullah takdir Allah adalah sudah dia catat, sudah dia ciptakan, sudah dia tetapkan 5.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, ketetapan takdir kepada semua makhluk itu sudah ditetapkan. Bahkan kepada semua makhluk, apalagi kepada manusia, bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang menjadi pokok hidup para orang soleh, para ulama ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di lembah yang sekarang kita kenal dengan Mekah. Wahai Ibrahim, kepada siapa yang meninggalkan Nabi? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan perintah ini? Apakah kata istri Ibrahim? Nah, iya. Kata istri Nabi Ibrahim, Alhamdulillah. Kalau begitu, saya ridho dengan Allah. Akhirnya dengan keluar istri Ibrahim muncul keberkahan dan keberkahan. Jadi pada ini kita salah satu kunci dengan mendapatkan keberkahan dengan ridho.
dengan perintah-perintahnya, dengan ketetapannya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehingga Allah, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita itu sudah ridho atau belum? Maka sebuah riwayat dari Ubadah bin Samit, ketika Ubadah bin Samit di seorang sahabat, dia ingin ketika dia sudah hampir meninggal, anaknya berpesan, "Wahai ayah, tolong wasiatkan kepada saya, tolong nasihati saya." Apa kata seorang ayah ini? "Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan manisnya iman." Jadi kita tidak merasakan manisnya ketaatan ini, merasakan tidak manisnya salat, baca Al-Quran, berbuat baik, dan engkau tidak akan mengenal Allah dengan sebenarnya hingga engkau ridho dengan qadar Allah. Anaknya bertanya, "Wahai ayah abati, wahai ayahku tersayang, bagaimana cara saya tahu bahwa saya ridho?" Katanya, "Engkau harus mengetahui dan yakin seyakin-yakinnya apa yang sudah ditetapkan luput bagimu engkau tidak akan dapatkan. Apa yang sudah ditetapkan engkau dapatkan, dia tidak akan luput darimu." Jadi kalau memang sudah jatah kita, dia akan datang. Sampai ada keinginan itu dalam hati kita, insyaallah kita akan merasakan manisnya iman. Kaum muslimin rahimakumullah. Setidaknya apa penyebab atau apa hikmah adanya takdir baik dan takdir buruk ini? Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Ma asaba min musibatin wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Tidaklah suatu musibah atau suatu yang menimpa diri kalian dan di bumi ini melainkan sudah Allah ciptakan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa musibah kepada kalian melainkan disebabkan oleh ulah perbuatan kalian sendiri. Jadi datangnya takdir Al-Quran disebabkan oleh perbuatan buruk kita. Mungkin bisa jadi akumulasi dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita katakan misalnya hancurnya sebuah rumah tangga, kita katakan ini sudah takdir, padahal karena dia yang menghancurkan sendiri, dia yang selingkuh. Kita katakan anak durhaka kepada orang tua, bisa jadi karena dia tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak mentarbiyah, mengajarkan Islam dan adab-adab yang baik. Yang kedua, Allah datangkan takdir yang buruk itu karena Allah ingin menyelamatkan kita. Ada manfaat kebaikan yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada sebuah kisah seorang anak yang meninggal atau dibunuh oleh Nabi Khidir. Ketika itu Nabi Musa memprotes, "Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh seorang anak yang tidak berdosa?" "Sabar," kata Nabi Khidir, "tunggu dulu, nanti saya jelaskan." Akhirnya setelah berpisah itu Nabi Khidir ceritakan bahwasanya anak ini kalau dia besar nanti dia akan menjadi orang yang durhaka, akan menjadi orang yang kufur, maka dia meninggal di waktu kecil. Dan Allah ganti dengan anak-anak yang soleh. Fa aradna ayyubli lahuma rabbuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Berikutnya adalah apa sebab Allah hampiri kita takdir yang pahit. Padahal Allah bersifat alim, maha mengetahui, bersifat hakim, maha bijaksana, bersifat adil. Jadi kewajiban kita adalah harus meyakini bahwasanya Allah maha bijaksana. Tidak mungkin tidak ada hikmah. Allah tidak mungkin zalim. Wa ma rabbika bizallamin lil abid. Allah tidak pernah zalim sedikit pun kepada hambanya. Kalau Allah beri pahala itu karena keadilannya. Kalau Allah beri siksa dan keburukan itu karena keadilannya. Kalau Allah beri pahala itu karena rahmat, kasih sayang dan fadl Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah hampiri kita takdir yang pahit
atau takdir yang buruk, karena Allah menginginkan kebaikan. Kadang-kadang doa kita di rumah sakit itu lebih khusyuk gitu. Kadang-kadang doa kita ketika ada masalah itu lebih khusyuk, lebih khudu gitu, dibandingkan di masjid. Dan kalau tidaklah ada takdir yang buruk, di mana kita akan ridho, ya kan? Semuanya baik, semuanya manis. Tentu tidak semua yang manis itu berujung manis, dan tidak semua yang pahit itu adalah buruk. Banyak pahit, zat-zat yang pahit menjadi obat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban kita adalah hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiatnya. Karena yang namanya takdir ini adalah sirrullah fi khalqih, rahasia Allah kepada seorang hamba. Bukan berarti kita menyerah begitu saja, tidak. Karena tentu Islam mengajarkan ada usaha dan ada ikhtiar. Seperti mana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi wabah ta'un di negeri Syam dahulu. Ketika itu sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, ayo kita masuk ke negeri Syam. Kata Umar bin Khattab setelah dia bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, katanya tidak, kita tidak masuk ke negeri Syam karena ketika itu negeri Syam ada wabah taun yang menular. Kata Abu Ubaidah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, betul. Afirarun an qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain. Begitu juga kata Umar mengajarkan kepada kita, misalnya nih ada dua tandus. Ada lembah satu yang subur, ada lembah yang tandus. Kemana kita arahkan unta kita ini? Apa ke tandus atau yang ke subur? Tentu ke yang subur. Jadi Allah beri pilihan-pilihan yang baik, dan takdir Allah itu adalah rahasianya. Tugas kita hanya taat kepadanya, beribadah kepadanya, melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridai kita, dan jangan lupa seperti yang kami sampaikan di awal tadi, membaca raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin rasul. Itu adalah ikrar kita setiap hari kepada Allah, ridha dengan keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.